Kemudian kembali lagi, setelah itu kembali ke dashboard. Kemudian ke menu front office. Selanjutnya pendaftaran rawat jalan, klik open. Nah, untuk bagian pendaftaran, ini klik panggil antrian. Kemudian di sini ada jam cetak antriannya, kemudian ini nomor antriannya, dan ini ada antrian yang menunggu. Nanti kalau lebih dari satu, di sini ada nomor antriannya. A002, A003, A004, dan selanjutnya. Kemudian bagian pendaftaran, klik panggil, selanjutnya klik OK. Antrian selanjutnya. Nomor urut A1 menuju bagian pendaftaran. Saat pasien sudah menghampiri di pendaftaran, kemudian bagian pendaftaran, klik pendaftaran. Selanjutnya, klik search. Kemudian karena pasiennya ditanya apakah pasien baru atau sudah pernah berobat. Kalau sudah pernah berobat, di sini langsung aja diklik namanya. Nanti saya kasih contoh. Ini untuk pasien baru terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini klik tambah baru. Kemudian input nama pasiennya. Kita boleh meminjam KTP atau kartu BPJS-nya. Misalnya pasiennya atas nama Baba. Kemudian tempat lahirnya misalnya Cikarang, tanggal lahirnya misal tanggal 5 Maret tahun 2001. Di sini jenis kelaminnya sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih, misalnya pilihannya laki-laki. Untuk status nikahnya di sini juga sudah ada pilihannya, misal belum menikah. Untuk nomor KIS-nya ini wajib diisi ya, misalnya 000. Untuk nomor NIK-nya kita isi. Untuk nomor identitas lain atau khusus WNA, kita isi XXX saja. Nama ibu kandungnya misalnya Putri. Agamanya di sini sudah ada pilihannya. Kita pilih misal agama Islam, sukunya. Kalau misalnya tidak tahu, bisa kita isi XXX. Kemudian pekerjaan di sini sudah ada pilihannya, misalnya belum bekerja. Pendidikan terakhirnya misal SLTA sederajat. Di sini sudah ada pilihannya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor teleponnya misalnya kita isi nomor HP-nya juga kita isi. Emailnya misalnya baba at maaf ya @gmail.com. Kemudian alamat sesuai dengan identitasnya di sini alamat sesuai KTP. Misalnya Cikarang RT 06 R oh Cikarang RT misalnya 006 RW-nya 012 provinsinya kita pilih misalnya Jawa Barat. Untuk kabupatennya kita pilih misalnya Kabupaten Bekasi, kecamatannya misalnya Cikarang Pusat, desanya misalnya Hegarmukti, kemudian kode posnya misalnya 17530. Untuk alamat domisili bisa ditanyakan kepada pasiennya. Jika alamat sesuai dengan KTP, di sini tinggal diceklis saja. Tetapi jika alamat domisilinya tidak sesuai dengan KTP, berarti harus menulis ulang. Kemudian bahasa komunikasi yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
Informasi lain jika ada bisa diisikan, jika tidak ada tidak usah diisi. Kemudian pasien ditanya apakah ada alergi obat atau tidak. Jika tidak ada, di sini dikosongin saja. Jika ada alergi obat bisa diisi. Misalnya alergi amoksisilin. Kemudian setelah terisi semuanya, ini klik simpan, lanjut save. Nah, kemudian di sini langsung diisi, dilakukan screening dari bagian pendaftaran. Untuk yang warna hijau, pasiennya pasien stabil. Untuk yang warna kuning, pasien lansia, ibu hamil, anak di bawah 1 tahun, penyakit menular, pasien diasis, pasien kemoterapi, korban tindak kekerasan, dan pasien percobaan bunuh diri. Untuk yang warna merah, pasien kegawat darurat. Misalnya kita pilih pasien stabil. Kemudian ini tadi dengan nomor antrian kita isi A001. Kemudian jika ingin dikirim ke Satu Sehat langsung di sini bisa di checklist jika NIK-nya tadi sudah sesuai ya. Kemudian untuk jenis rawatnya, rawat jalan, jenis kunjungannya, kunjungan sakit, kemudian klinik atau poli tujuannya, di sini kita pilih klinik umum. Untuk ruang rawatnya, di sini kita pilih ruang konsultasi dokter. Ruang rawat ini nanti wajib diisi ya Bapak Ibu karena untuk bridging Satu Sehat. Kemudian nama dokternya kita pilih dokter Satu Sehat. Nama perawatnya kita pilih Lady Putri Eskap. Setelah itu ini klik simpan, oke. Kita klik oke lagi. Nah, seperti ini untuk pasien baru. Kemudian saya ingin mengajarkan untuk pasien lama. Misalnya pasien datang eh, tidak tidak mengambil nomor antrian ya. Misalnya ini klik pendaftaran. Kemudian kita klik search, setelah itu kita tanya, pasiennya namanya siapa? Misalnya pasien 1 sehat. Nah, ini kita cari, kita cocokkan apakah tanggal lahirnya sudah sesuai dengan pasien. Jika sudah sesuai, kita klik pilih. Kemudian ini kita dilakukan screening seperti tadi ya, misalnya pasiennya stabil. Kemudian ini kirim data ke Piker, tetap di checklist dan kirim data ke Satu Sehat, biar nanti bisa langsung terbridging ke Piker dan ke Satu Sehat. Kemudian karena tadi pasiennya tidak mengambil nomor antrian, di sini kita klik tanpa nomor antrian. Di sini penjaminnya BPJS Kesehatan, kemudian pastikan nomor BPJS-nya sudah sesuai. Setelah itu jenis rawatnya rawat jalan, jenis kunjungannya kunjungan sakit, klinik atau poli tujuannya adalah klinik umum. Kemudian ruang rawatnya kita pilih ruang konsultasi dokter. Nama dokternya kita pilih misalnya dokter Satu Sehat. Nama perawatnya kita pilih misalnya Lady Putri Eskep. Selanjutnya kita klik simpan, klik OK lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau ini nomor BPJS-nya sesuai, nanti di sini akan seperti detail data bridging Satu Sehat. Lihat, detail akan seperti ini nanti jika terbridging. Akan berwarna biru seperti ini. Karena ini tadi saya checklist bridging Piker dan bridging Satu Sehat. Karena nomor BPJS-nya tidak sesuai, jadi tidak bisa terkirim. Seperti itu. Ini untuk kunjungan sakit. Kemudian untuk kunjungan sakit online yang melalui telekonsul, misalnya lewat WhatsApp atau via telepon, sini seperti ini untuk cara pendaftarannya. Ini klik pendaftaran, kemudian klik search.
Nama pasiennya siapa? Kita cari. Misalnya pasien 21 sehat. Kita sesuaikan tanggal lahirnya, kita lihat di kartu BPJS-nya. Jika sudah sesuai, kita klik pilih. Kemudian kita lakukan screening kepada pasien tersebut. Misalnya pasiennya stabil, seperti itu kan tidak terlihat ya. Tak apa-apa, kita sesuaikan saja. Kemudian antreannya tanpa nomor antrean. Di sini jangan lupa checklist kirim data ke Piker dan kirim ke Satu Sehat. Kemudian jenis rawatnya rawat jalan, jenis kunjungannya kunjungan sakit. Untuk klinik atau poli tujuannya kita pilih klinik umum. Maaf, untuk pilih kliniknya kita pilih kunjungan online sakit karena tadi saya mau mengajarkan pasien yang via WhatsApp atau telepon ya, pasien telekonsultasi. Kemudian ruang rawatnya kita isi ke ruang konsultasi dokter. Nama dokternya kita pilih dokter Satu Sehat, nama perawatnya kita pilih Lady Putri Eskep. Kemudian kita klik simpan, oke. Oke lagi. Baik, data pendaftaran berhasil disimpan. Ini untuk yang kunjungan online. Kemudian kemudian untuk kunjungan sakit, untuk kunjungan sehat. Untuk kunjungan sehatnya, misalnya ini klik pendaftaran, kemudian klik search, kita cari namanya. Yang mau kita masukkan ke kunjungan sehat siapa? Misalnya atas nama Abid. Nah, kita lakukan screening, kemudian kirim data ke Piker, tetapi yang untuk kirim ke Satu Sehat tidak di checklist untuk kunjungan sehat. Kemudian antreannya tanpa nomor antrean, ini penjaminnya BPJS, jenis kunjungannya ini klik kunjungan sehat. Kemudian klinik atau poli tujuan di sini bisa pilih, disesuaikan saja. Misalnya pada saat itu ada senam prolanis, dimasukkan ke senam prolanis atau ke kunjungan online sehat atau home visit seperti itu disesuaikan saja. Ini saya pilih misal kunjungan online sehat. Kemudian ruang rawatnya tidak usah diisi, nama dokter tidak usah diisi, nama perawatnya juga tidak usah diisi. Di sini jangan lupa dicetak jika kunjungan dilakukan secara online dan tidak masuk dalam perhitungan kasir. Kemudian di sini diklik simpan, kemudian klik OK, selanjutnya OK lagi. Tidak tersimpan ya. Baik, saya ulang ya. Ini pasien kunjungan sehat. Kita lakukan screening, di sini kirim data ke Piker, di sini kosongkan, di sini antreannya tanpa nomor antrean, kemudian jenis kunjungannya kunjungan sehat, klinik atau polinya, di sini kita pilih kunjungan online sehat misalnya, kemudian ini di checklist, centang jika kemudian secara online dan tidak masuk dalam perhitungan. Kemudian disimpan, oke. Nah, intinya seperti itu ya untuk yang kunjungan sehatnya. Atau ini kenapa nggak tersimpan? Nah, selanjutnya kita kembali ke dashboard, kemudian ke menu front office, kemudian ke general consent. Nah, general consent ini yang melakukan adalah petugas pendaftaran. Ini untuk pasien baru. Jadi setiap kali ada pasien baru, jangan lupa dilakukan general consent. Ini klik buat persetujuan. Kemudian di sini udah ada identitas namanya, hubungan dengan pasiennya diri sendiri. Jika hubungan dengan pasiennya saudara, orang tua, suami atau anak, di sini bisa diganti, tinggal dipilih sama namanya juga diganti. Selanjutnya klik simpan persetujuan. Nah, kemudian scroll ke bawah, klik untuk tanda tangan pasien.
Nah, sebelum pasien tanda tangan, pasien disuruh membaca dulu pernyataan 1 sampai 7. Setelah pasien memahami, sambil bagian pendaftaran memberikan eh, brosur hak dan kewajiban pasien. Jika sudah tidak ada pertanyaan, baru pasien tanda tangan di sini. Kemudian klik simpan tindakan. Nah, jika ingin mencetaknya ini tinggal klik cetak general consent. Seperti itu. Untuk pendaftaran dan general consent, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke modul PPA. Selanjutnya kita ke menu modul PPA. Kita klik open, kemudian di sini ada antrian perawat. Di antrian perawat ini, perawat yang melakukan klik panggil. Nah, selanjutnya klik panggil antrian, klik OK. Antrian selanjutnya. Nomor urut A1 menuju ruang pemeriksaan perawat. Saat pasien sudah datang ke ruang perawat, di sini klik mulai pemeriksaan. Tetapi jika dipanggil 3 kali pasien tidak datang, di sini bisa ditutup. Nanti dipanggil lagi setelah 10 menit atau 5 menit kemudian. Ini klik mulai pemeriksaan, klik OK. Nah, pasien, kemudian perawat melihat ini di sini ada keterangan, mohon lakukan asesmen awal. Nah, sekarang kita ke pengkajian awal terlebih dahulu. Pengkajian awal atau asesmen awal rawat jalan itu untuk pasien baru, pasien gawat, pasien yang sudah lama tidak berobat, dan untuk surat keterangan sehat. Ini kita klik open karena di sini ada keterangannya, ada warningnya. Mohon lakukan asesmen awal. Klik open, kemudian asesmen awal rawat jalan. Kemudian klik input sekarang, lanjut OK. Nah, ini udah ada identitas pasiennya, keluhan utamanya, misalnya pasien mengeluh demam, batuk, pilek, sudah 3 hari. Untuk riwayat penyakitnya, diabetes mellitus tidak ada, hipertensi, stroke, asma, penyakit lainnya, leher tidak ada. Jika ada, di sini bisa diganti, ditulis aja. Ada riwayat enggak Bapak Ibu? Misalnya ada dari orang tua atau dari kakek nenek, tulis aja ada dari nenek. Tuh, misalnya. Kemudian riwayat alerginya, ada alergi obat atau tidak ada, alergi makanan, alergi udara, alergi lainnya, tidak ada. Jika ada, bisa diedit di sini. Kemudian riwayat pengobatan, obat steroid, obat pengencer darah, obat penyakit kronik, dan obat lainnya tidak ada. Jika ada, bisa diedit di sini. Untuk keadaan umumnya, tingkat kesadaran, di sini pilihannya ada sadar baik, berespon dengan kata-kata, berespon jika dirangsang nyeri, pasien tidak sadar, gelisah atau bingung, dan acute confusional state, kita pilih sadar baik. Untuk denyut jantung per menit, kita isi sesuai dengan hasil pemeriksaan di perawat. Misalnya, denyut jantungnya 80, pernafasannya 20, sistolnya 110, diastolnya 70, suhunya misalnya 36, kalau misal ada koma kita pakai titik, 0,6 misal. Kemudian berat badan misalnya 50, tinggi badannya 150. Untuk lingkar perutnya kita isi misalnya 90. Jika kita sudah mengisi lingkar perut, otomatis BMI ini akan keluar nanti nilainya. Kemudian status buta warnanya, di sini pilihannya ada buta warna merah hijau, buta warna biru kuning, buta warna total, tidak ada buta warna atau normal. Nah, ini untuk surat keterangan sehat biasanya dipergunakan. Kalau misalnya tidak diperiksa, di sini kita pilih aja tidak diperiksa. Kalau misalnya diperiksa tidak ada buta warna atau normal, kita pilih tidak ada buta warna atau normal. Untuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai persendian kaki, di sini ditulis sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter.
Kemudian untuk pemeriksaan psikologi, sosioekonomi, dan spiritual, status psikologisnya di sini tidak ada kelainan. Di sini ada pilihannya cemas, takut, marah, sedih. Kemudian status ekonominya dan spiritualnya sudah otomatis terisi waktu kita melakukan pendaftaran tadi. Tetapi di sini juga bisa diedit. Kemudian status fungsionalnya disabilitas, di sini pilihannya tidak ada dan ada. Kita pilih tidak ada. Kemudian ambulasinya di sini pilihannya mandiri, ketergantungan sebagian, dan ketergantungan total. Kita pilih mandiri. Kemudian hambatan komunikasi di sini pilihannya tidak ada, pelo atau tidak jelas, tolong bicara, butuh penerjemah. Kita pilih tidak ada. Screening resiko jatuh, jatuh tidak seimbang, kita pilih tidak, jatuh pakai penopang tidak, risiko jatuh, pilihannya ada tidak beresiko jatuh, resiko jatuh ringan, dan resiko jatuh tinggi. Kita pilih tidak beresiko jatuh. Untuk skor nyeri di sini pilihannya tidak ada nyeri, nyeri ringan 1-3, nyeri sedang 4-6, dan nyeri berat 7-10. Kita pilih tidak ada nyeri. Kemudian sifat nyerinya di sini tidak ada nyeri, hilang timbul dan menetap. Kita pilih tidak ada nyeri. Kemudian screening gizi, adakah penurunan berat badan yang tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir? Di sini pilihannya tidak 0, tidak yakin atau tidak tahu 2, ya 1-5 kilo 1, ya 6-10 kilo 2, ya 11-15 kilo 3, ya lebih 15 kilo 4. Kita pilih tidak 0. Apakah asupan makan berkurang karena tidak nafsu makan? Di sini pilihannya tidak 0 dan ya 1. Kita pilih tidak. Hasil screening gizi, di sini pilihannya risiko rendah 0, risiko sedang 1, dan risiko tinggi lebih sama dengan 2. Kita pilih risiko rendah 0. Kemudian klik simpan, selanjutnya klik OK. Nah, seperti ini untuk asesmen awal rawat jalan. Setelah dilakukan di perawat, di sini jangan lupa diselesaikan. Kemudian, oke. Nah, nanti akan berubah antriannya jadi pemeriksaan selesai di antrian perawat. Selanjutnya, nanti kalau misalnya di dokter, di sini dipanggil. Kita isi dulu yang untuk asesmen ulang. Asesmen ulang untuk pasien kontrol dan pasien yang berobat ringan. Saya contohkan untuk pasien satu sehat. Ini kita klik open, kemudian asesmen ulang. Menu asesmen ulang kita klik open. Kemudian klik input ASU, klik OK. Nah, seperti ini ada identitasnya, pasien satu sehat. Untuk vital sign-nya, misalnya di sini 120. Di sini bisa diedit ya Bapak Ibu, misalnya 115. Untuk diastolnya 80. Misalnya di sini 84. Nadinya 80, pernafasannya 20, suhunya 36,5. Menggunakannya titik ya Bapak Ibu untuk komanya. Kemudian berat badan misalnya 54, tinggi badannya misalnya 155. Kemudian anamnesanya misalnya demam, batuk, pilek, sudah 3 hari. Nah, perawat sampai sini saja. Kemudian langsung klik simpan. Kemudian oke. Nah, perawat sampai sini aja. Selanjutnya, setelah diperawat, ini dilanjutkan ke dokter. Dokter akan memanggil pasien. Ini karena yang ada antriannya atas nama Bapak, ini saya coba panggil ya. Ini klik panggil untuk dokter. Nah, di sini ada panggil antrian, mulai pelayanan dan lewatkan. Kita klik panggil antrian, kemudian oke. Antrian selanjutnya. Nomor urut A1 menuju klinik tes. Maksudnya klinik umum atau klinik gigi atau klinik yang dituju. Nah, kalau pasiennya sudah datang ke ruang dokter, di sini klik mulai pelayanan. Tapi kalau dipanggil 3 atau lebih dari 3 kali tidak datang, bisa dilewatkan. Nanti dipanggil lagi setelah 5 atau 10 menit kemudian. Ini klik mulai pelayanan, kemudian klik OK. Setelah itu, ini klik tutup.
Nah, kemudian dokter membuka, saya pakai yang pasien satu sehat ya. Kemudian dokter klik asesmen ulang. Kemudian lihat asul, klik ubah asul. Nah, di sini sudah diisi ya tadi sama perawat ya. Kemudian anamnesanya, jika dokter mau menambahkan boleh. Kemudian data objektifnya diisi misalnya DBN. Rencana asuhan misalnya jika kompres secara berkala gitu ya. Kemudian instruksi atau catatan khususnya kontrol jika belum sembuh. Untuk yang rencana asuhan dan catatan khusus ini tidak usah diisi juga tidak apa-apa, tetap akan tersimpan ya. Tapi untuk data objektifnya ini wajib diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien. Kemudian klik simpan, oke. Nah, selanjutnya ini klik input tindakan, kemudian diisi sama dokternya tindakannya. Misal ada konsultasi dokter, ini klik simpan. Tindakannya ada apa lagi, misalnya penjahitan atau WTGV, gitu. Bisa dipilih di sini ya. Kan setiap pasien beda-beda. Kemudian entry diagnosa, misalnya C06. Misalnya ISPA. Untuk kode prosedurnya bisa diisi, bisa tidak. Langsung klik save. Kemudian input resep. Nah, untuk kelas terapi, untuk input resep di kelas terapi ini tidak usah diklik ke kelas terapi, tidak apa-apa, langsung pilih obat aja. Misalnya Ambroxol. Jumlahnya kasih 10 misalnya. Dosisnya misalnya 3 kali 1 tablet. Cara minumnya misal setelah makan. Klik OK tambah. Maaf ya, harga barang penjamin belum diupdate. Saya ganti ya. Misalnya, misalnya kaseterisin. Jumlahnya 6. Dosisnya misal 2 kali 1 tablet setelah makan. Klik OK. Belum pilih juga. Maaf ya. Bentar, misalnya ini Ambroxol ya. Tadi ya. Nah, seperti ini akan tersimpan. Kemudian jika ingin membuat resep racikan, di sini klik buat resep racik. Nah, ini ada kode nama pasiennya. Kemudian nama racikannya, racikan 1, metodenya misalnya buyar. Racikannya mau dibuat 10. Kode tarif raciknya, biaya racik krim misalnya. Atau biaya racik buyar. Kemudian dosisnya misalnya 3 kali 1 tablet bungkus. Kemudian cara minumnya setelah makan. Kemudian kita isi nama obatnya. Nama obatnya misalnya yang mau apa namanya, yang mau dibuyar paracetamol. Kemudian dosisnya misalnya kita pilih setengah. Nanti jumlah obatnya sudah akan langsung terisi 5. Dan kode kemasannya ini disesuaikan ya, misalnya botol atau tablet nanti ya itu tidak sesuai ya. Nanti di settingannya disesuaikan ya, ini tablet gitu. Kita langsung klik OK tambahkan.
Nah, jika ingin menambahkan obat yang dibuyar, ini langsung aja diisi komponen obat racicaknya sama dosisnya seperti itu. Nah, setelah dokter mengisi apa namanya sampai mengisi input obat, kita kembali lagi ke modul BPA, kemudian ke asesmen ulang. Kita lihat hasilnya. Dicek ulang setelah terisi semuanya, jangan lupa dilakukan verifikasi sekarang. Nah, untuk status verifikasinya di sini kita pilih terverifikasi. Catatan verifikasinya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Di sini langsung klik save, kemudian klik OK. 1 kali 24 jam melakukan verifikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk asesmen awal rawat jalan dan asesmen ulang, apa ada yang ditanyakan? Oh ya, sebentar. Setelah dokter selesai sampai memberikan obat kepada pasien, jangan lupa antreannya ini selesai. Klik selesai, kemudian klik OK. Nah, nanti akan berubah di antrean polikliniknya. Pelayanan selesai. Nanti tinggal ambil obat di depan sama di kasir, begitu. Pengen bertanya? Izin bertanya, Ibu, mohon maaf. Ya, silakan. Untuk PPA itu, mohon maaf, tadi bukanya di dashboard itu ke modul PPA ya, Bu ya, awalnya. Ya, benar. Di dashboard, kemudian modul PPA. Modul PPA, kemudian open, setelah open, tampilannya tadi cari data ya, Bu ya, atau bagaimana ya? Tadi saya kurang mengikuti Ya, ya. ini saya bukain ya. Ini klik dashboard, kemudian ke menu modul PPA, ini klik open. Ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Nih, Hmm, ya, di sini ada antrian perawat, antrian poliklinik, di sini ada keterangannya dan rekam medisnya. Untuk di ya. antrian perawat ini jangan lupa diklik terlebih dahulu. Seperti ini Hmm. tampilannya. Kalau kalau kita belum bisa klik berarti apa karena belum ada masuk data pasiennya gitu ya, Bu ya? Oh iya, kalau belum ada data pasiennya di sini akan kosong. Oh iya betul. Oke, siap-siap. Siap, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak, Bu, saya mau nanya untuk antriannya ini wajib atau enggak ya, Bu? untuk antriannya wajib karena kan dari BPJS memang ada nomor antriannya ya. Oh iya iya. Kalau misalkan nggak kerja sama BPJS bisa nggak ya, Bu? Mau dikasih nomor antrian? Ya, kalau nggak dikasih itu sama aja nggak, Bu? Apa Nggak, perlu dikasih? nggak dikasih bisa, boleh. Hmm. Tapi kan lebih bagusnya kalau dikasih ya, jadi enak ya. Oh iya iya iya. Ya sesuai sama nomor antriannya. Oke, Bu. Di kolom chat ada yang bertanya atas nama Wita Relasa ya, Medika. Hei Kak, izin bertanya, kenapa ya Kak setelah perawat asesmen Raja sudah terisi lengkap? Sudah terisi, sudah terisi. Akan tetapi ketika dokter input ASUL, itu harus isi lagi, itu harus isi lagi berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Nah, ini perawat ngisinya di mana? Kalau perawat ngisinya di asesmen awal rawat jalan, dokter nginputnya juga di asesmen awal rawat jalan. Kalau perawat ngisinya di asesmen ulang, dokter ngisinya juga di asesmen ulang. Jadi harus mengikuti.
Seperti itu ya. Ini kan ngisinya perawat di rawat jalan ya. Awal rawat jalan, tapi dokter nginputnya di ASUL, berarti tidak sesuai kan? Kalau perawat di asesmen awal rawat jalan, dokter juga di asesmen awal rawat jalan. Kalau perawat di asesmen ulang, dokter nginputnya juga di asesmen ulang. Seperti itu ya, Mbak. Kemudian dari bidan Kiki Aulia. Izin dok, boleh diulang ya dok. Mohon maaf ya Mbak, nanti minggu depan ada lagi. Mohon mengikuti sesuai jamnya ya, mulainya setelah 2. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke pasien satu sehat. Klik open, kemudian kita lanjut ke asesmen gizi. Kita klik open, kemudian klik input asesmen gizi, klik OK. Nah, di sini ada identitasnya pasien satu sehat. Untuk tinggi badan disesuaikan aja. Diisi aja 150, berat badannya 50. Izin Ibu, mohon maaf. Untuk buka yang ini di apa ya Bu ya? Yang Di mana? dashboard. Ya ini yang sekarang ditampilkan di Ibu itu berarti saya masuknya kemana? Masuknya tetap masih di dashboard. Kita Oh, belajar di di modul, iya, masih tetap di modul PPA. Nah, ya. di Kemudian modul PPA ini menunya sangat banyak ya, Bapak Ibu. Ini pasien satu sehat, kita klik open. Yang mau diperiksa yang pasien mana? Misalnya pasien satu sehat, ini klik open. Nah, di sini menunya sangat banyak banget. Dari asesmen awal rawat jalan, asesmen ulang, asesmen gizi, odontogram, OHIS, SKD. Yang akan kita bahas adalah modul PPA ini. kalau belum ada pasiennya di kita berarti kita Belum bisa bisa. buka ya Bu Iya, ya? harus mendaftarkan terlebih dahulu. Berarti kita harus masukin nama pasien dulu. Aduh gimana ya? Ya, Iya, harus mendaftarkan pasien terlebih dahulu, baru akan muncul seperti ini. Kalau misalnya belum mendaftarkan, di sininya akan kosong, nggak ada tampilan pasiennya. Oke, Seperti siap-siap. itu, ya. Makasih Bu. Sama-sama. Kemudian ini tadi saya lanjutkan ya untuk asesmen gizinya. Ini TL misalnya 24. Kemudian lilanya misalnya 28. Biokimianya ini yang melakukan asesmen gizi ini jika ada ahli gizinya ya Bapak Ibu, jika kliniknya tidak ada ahli gizinya tidak usah diisi. Seperti itu ya. Kemudian setelah diisi semuanya, biokimia, pemeriksaan fisik, riwayat gizi, riwayat penyakit, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi, di sini langsung klik simpan aja, kemudian klik OK. Seperti itu. Ini yang mengisi adalah ahli gizinya. Jika tidak ada, tidak usah diisi. Kemudian kita kembali lagi ke modul PPA. Selanjutnya, kita ke pasien satu sehat ya. Kita lanjut ke odontogram. Kemudian kita klik input odon. Nah, kemudian ini karena sebelum-sebelumnya udah pada diisi ya. Pasien satu sehat, misalnya ini yang kita isi adalah gigi yang bermasalah saja. Yang nggak bermasalah nggak usah diisi. Kemudian ini klik ubah data. Misal pasiennya kan ini sama ya sama yang kemarin ya. Namanya juga pasien apa sudah pernah datang, kita klik ubah data. Misalnya pas gigi yang bermasalah adalah gigi nomor berapa ya? Misalnya 27. Nah, ini keadaannya kita isi. Misal, ini ada pilihannya SAU, non, UNE, PRE, IMV, ANO, DIA, ATT, ABR, CAR, CFR, NPT, RRX, dan MIS. Kita isi misalnya non. Kemudian pilih permukaannya ada M, O, D, V, L. Kita pilih D. Misalnya bahan restorasinya, di sini ada pilihannya. Misalnya kita pilih fish. Kemudian restorasinya di sini juga ada pilihannya ya. Ini yang lebih paham adalah dokter giginya.
Kita isi misalnya MPC. Kemudian protesanya di sini ada pilihannya juga. Kita pilih misalnya FLD. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, setelah itu ini klik entry pemeriksaan lainnya. Kemudian kita isi nih oklusinya. Di sini pilihannya normal bed, cross bed, dan step bed. Misalnya cross bed, torus palatinus. Di sini misalnya kita pilih kecil, torus mandibularis. Di sini kita pilih misalnya sisi kiri, palatum. Palatum kita pilih misalnya rendah. Diastena tidak ada, gigi anomali tidak ada, lain-lain tidak ada, D tidak ada, M tidak ada, dan F tidak ada. Selanjutnya kita klik simpan, oke. Nah, kalau ingin mencetaknya, ini tinggal klik cetak odontogram. Seperti itu. Untuk odontogram, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, untuk menu OHIS ini, kita coba klik open ya. Kemudian input OHIS, oke. OHIS ini nanti kumpulan dari odontogram. Kalau setiap pasien odontogramnya diisi, pasti di sini nanti ini adalah laporan gigi ya, laporan gigi atau laporan odontogram gitu. Di sini diisi aja di satu berapa, angkanya 0 sampai 3. Ya, ini diisi, dilengkapin, langsung klik simpan. Ini yang lebih ngerti juga dokter giginya, lebih paham. Nanti untuk laporan OHIS ini bisa dilihat di menu PMKP. Menu PMKP ini itu nanti ada di dashboard. Nah, dashboard PMKP nanti ada laporan OHIS. Itu. Kita masih di modul PPA ya Bapak Ibu dengan pasien satu sehat. Setelah ke OHIS, kita lanjut ke CPPT. CPPT adalah kumpulan dari asesmen ulang. Ini kita klik open, kemudian ini adalah kumpulan dari CPPT. Tampilkan semua kunjungan, kita coba klik ya. Nah, jika lebih dari 5 kali berkunjung, di sini kalau mau menampilkan, klik seperti tadi, yang saya tampilkan semua kunjungan. Seperti ini ya, kunjungannya, riwayat kunjungannya. Ini kumpulan dari asesmen ulang. Kemudian kalau dashboard pasien, ini adalah buku rekam medis. Ini bisa kita klik open. Kemudian misalnya kita ingin melihat data kunjungan pada tanggal 1 Maret atau pada tanggal 27 Februari misalnya ingin melihat asesmen awalnya. Ini tinggal kita klik aja nih. Kita cari tanggal kunjungnya, kemudian akses layanannya seperti ini. Kita lihat asesmen. Nah, seperti ini untuk dashboard pasien. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita mau lanjut ke bedah. Nah, kita lanjut ke bedah. Yang pertama adalah menu prabedah. Menu prabedah atau pengkajian prabedah ini dilakukan sebelum pembedahan. Ini klik open, kemudian klik input sekarang, selanjutnya klik OK. Nah, di sini udah ada identitasnya, pasien satu sehat, keluhannya misalnya kuku jempol kaki kanan cantengan. Kemudian riwayat penyakit pasien tidak ada, riwayat alergi obat tidak ada, riwayat konsumsi obat tidak ada, riwayat operasi tidak ada. Jika perempuan sedang hamil atau menstruasi, jika iya ini dipilih salah satu ya yang plus. Kalau misalnya tidak ya hamil negatif, menstruasi negatif. Kemudian kesadarannya di sini pilihannya ya kita pilih sadar baik. Kemudian sistolnya kita
tensi lagi misal 115. Kemudian diastolnya 70. Respirasinya misal 20. Nadinya misalnya 80. Suhunya 36 misalnya. Kalau pakai koma 2 kita pakainya titik ya, titik 2. Kemudian pemeriksaan fisiknya dalam batas normal. Hasil laboratorium, hasil lainnya, dan hasil radiologi tidak dilakukan atau tidak ada. Jika dilakukan, nanti hasilnya akan bisa terupload di sini, tetapi masih proses ya Bapak Ibu. Kemudian penanda lokasi tindakan. Di sini klik download template. Nah, kita buka downloadannya. Kemudian kita kasih tanda. Kita kasih tanda tadi jempol, kuku, kaki kanan. Kita kasih tanda checklist. Nah, setelah itu kita klik save option, kemudian klik save. Kita klik save ya biar mudah. Tadi atas nama pasien satu sehat. Oke, setelah kita save, kemudian scroll ke bawah, kemudian diagnosa prabedahnya kita choose file, kita pilih nih pasien satu sehat, kita open. Nah, diagnosa prabedahnya kita cari misalnya nail disorder, rencana operasinya misalnya removal of nail, nail bed, or nail fold. Kemudian lama operasinya kita pilih kurang 1 jam, 1-2 jam, lebih 3 jam. Kita pilih yang kurang 1 jam. Pemasangan infusnya tidak, persiapan cukur tidak, plasma tidak, kebutuhan peralatan khusus tidak ada, persiapan puasa tidak, kekosongan bladder tidak, dan lainnya tidak ada. Kita klik simpan, oke. Nah, setelah ini sudah tersimpan. Kalau ingin mencetak prabedahnya, tinggal print prabedah. Di sini juga sudah ada gambar yang sudah kita tandai tadi. Nah, kalau sudah di prabedah, kita lanjut ke inform consent. Inform consent adalah persetujuan tindakan sebelum pasien dilakukan tindakan. Ini klik open, kemudian klik input sekarang. Ini jenis inform consent-nya ada macam-macam ya, bedah minor, cabut gigi, cabut kuku, eksisi polip gingiva, pemasangan implan, IUD, penjahitan luka, persalinan, rujukan ke gawat daruratan. Jadi kalau rujukan ke gawat daruratan ke IGD itu wajib ada inform consent ya Bapak Ibu. Kemudian sirkumsisi, terapi intravena atau pasang infus, dan tindakan medis lainnya. Misalnya cabut kuku, kita klik save, oke. Nah, kemudian di sini ada entry inform consent-nya dari diagnosa sampai alternatif dan risiko. Di sini bisa diedit juga. Kemudian kita klik OK, simpan tindakan, klik OK. Kalau sudah, ini klik yang persetujuan tindakan. Nah, di sini udah ada identitas pasiennya, pasien satu sehat, status persetujuannya. Di sini ada pilihannya, disetujui sama ditolak. Kita pilih disetujui. Kemudian nama pemberi persetujuannya, pasien satu sehat, usianya 24 tahun, status hubungannya diri sendiri. Jika yang memberikan persetujuan itu bukan dirinya sendiri, di sini bisa diganti namanya sama status hubungannya. Apakah dari suami yang memberikan persetujuannya, atau anaknya, atau saudaranya. Di sini status hubungannya diganti. Kemudian informasi tindakannya dari nomor 1 sampai nomor 10, dokter menjelaskan kepada pasien. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan pasien paham, di sini dokter melakukan checklist. Kemudian di sini pernyataannya di checklist, setelah itu nama saksinya. Nama saksi 1, saksi dari pasien. Jika pasien datang sendiri bisa
teman kita, misalnya bagian pendaftaran atau bagian farmasi, seperti itu. Misalnya ini atas nama Ufa. Kemudian saksi keduanya asisten dokternya ya, misalnya Neng Nia Yunifi AMDK. Kita klik simpan persetujuan. Kemudian scroll ke bawah, ini tanda tangan. Untuk pasiennya, ini untuk saksi satunya. Ini untuk asisten perawat, asisten dokter atau saksi duanya, dan ini dokternya. Seperti itu, jika ingin mencetak inform konsennya, tinggal dipilih cetak inform konsen di sini. Selanjutnya, kita ke pengajian praanestesi. Kita klik menu, kemudian klik input sekarang, klik OK. Nah, di sini udah ada identitas pasiennya, pasien satu sehat. Di sini kebiasaannya ada pilihannya ya, merokok, alkohol, olahraga rutin, konsumsi kopi atau tidak ada. Kita pilih tidak ada. Misalnya ada salah satu, dipilih saja. Kemudian riwayat berobatnya di sini pilihannya ada aspirin, clopidogrel tidak ada, obat anti nyeri, SDN dan steroid. Kita pilih tidak ada. Ini riwayat anestesinya tidak pernah. Kemudian kesadarannya di sini pilihannya seperti tadi ya, kita pilih sadar baik. Untuk sistolnya kita isi, kita tensi ulang, misalnya 110. Diastolnya 70. Pernafasannya 20. Nadinya 80. Suhunya 36,2. Kalau koma ya, dikasih tanda titik. Kemudian pemeriksaan fisik dalam batas normal, evaluasi jalan nafas di sini pilihannya bebas, protusi mandibula, buka mulut kurang 3 jari, jarak miltohioid kurang 3 jari positif, jarak iotiroid kurang 2 jari positif, leher pendek positif, gerak leher terbatas positif, malampati 3 positif, malampati 4 positif, malampati 2 positif, dan gigi palsu positif. Kita pilih yang bebas. Kemudian hasil laboratorium, hasil radiologi, dan hasil lainnya di sini tidak dilakukan. Misalnya ada boleh diisi dalam batas normal atau hasilnya berapa. Kemudian diagnosanya ini ada asa 1, asa 2, asa 3, asa 4, dan asa 5. Kita pilih asa 1. Rencana anestesinya di sini ada anestesi lokal, anestesi sedasi, spinal, anestesi umum, dan anestesi regional. Kita pilih yang anestesi umum. Obat anestesi yang digunakan misalnya kita pakai lidocaine 2%. Setelah itu untuk catatan tambahan jika ada boleh diisikan, jika tidak ada tidak usah diisi. Tidak diisi tidak ada. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, ini untuk pengkajian praanestesi. Kalau ingin melakukan print, di sini klik print anestesi di warna biru sebelah kanan. Itu. Kita kembali ke modul PPA. Setelah dari praanestesi, kita ke surgical safety checklist. Ini kita klik open, kemudian klik input sekarang. Tahap SSC-nya kita isi. Ini kan pilihannya ada 3 ya. Sebelum anestesi, meninggalkan ruang tindakan, dan sebelum tindakan. Kita isi semua. Ini kita pilih dari sebelum anestesi. Kemudian klik OK, input SSC, klik OK. Nah, ini sudah ada identitas pasiennya, nama pasien satu sehat. Sebelum anestesi, apa sudah dilakukan identifikasi? Ya. Apa prosedur yang akan dilakukan sudah benar? Ya. Apakah pasien sudah memberikan persetujuan atau inform konsen? Ya. Apakah ada penandaan lokasi operasi? Ya. Apakah alat dan obat-obatan anestesi sudah siap? Ya. Apakah monitor jika perlu sudah siap?
Kita isi tidak ya, karena tidak menggunakan monitor. Apakah pasien memiliki riwayat alergis? Jika ada, sebutkan. Di sini diedit bisa. Apakah ada kesulitan bernafas atau risiko aspirasi? Tidak. Adakah risiko perdarahan berlebih? Tidak. Apakah alat kesehatan sudah tersedia? Kalau ada, tulis apa nomor dan produsennya. Kita isi tidak ada. Perencanaan pos tindakan atau operasi di sini pulang, ruang rawat inap, dan ruang intensive care. Kita pilih yang klik pulang. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Nah, kalau sudah diisi sebelum anestesinya, yang sebelum tindakan dan sebelum meninggalkan ruang tindakan juga diisi. Ini tinggal klik entry SSC, terus dijawab pertanyaannya tadi. Kemudian simpan. Untuk sebelum meninggalkan ruang tindakan juga sama ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terisi semua, kalau ingin melakukan print surgical, di sini klik print surgical. Klik kanan yang warna biru. Setelah isi SSC, kita lanjut ke monitoring deret bedah atau tindakan. Ini klik open, kemudian klik input sekarang. Selanjutnya pilih monitoring. Misalnya pasien selesai jam 14.28. Klik OK input. Kemudian di tensi ulang. Sistolnya 115, diastolnya 74, denyutnya 80, pernafasannya 20, intervensinya jika ada bisa diisikan, jika tidak ada langsung kita klik simpan OK. Nah, setelah 10 menit kemudian kita tambah monitoring. Kita isi waktunya jam 14.38. Setelah 10 menit klik OK input monitoring. Kemudian kita tensi ulang pasiennya 115 sistolnya, diastolnya misalnya 70, denyutnya 82, pernafasannya 20, intervensinya jika ada boleh dituliskan, jika tidak ada tidak usah diisi. Kemudian langsung klik simpan. Oke. Nah, seperti ini. Jika ingin melakukan print monitoring, kita tinggal klik print monitoring, kemudian di print. Setelah monitoring deret bedah, kita adalah ke laporan tindakan. Input sekarang, kemudian kode kategorinya kita pilih di sini ada bermacam-macam ya. Bedah minor, eksisi tumor rongga mulut, eksisi gigi desidui, ekstraksi gigi permanen, ekstraksi kuku, odontektomi, dan tindakan medis. Kita pilih misalnya bedah minor. Kita klik save, oke. Nah, kemudian kita isi lama pembedahan, misalnya 20 menit. Diagnosanya, kita isi misalnya nail disorder. Diagnosa pasca bedahnya, misalnya growing nail. Prosedur pembedahan, misalnya removal of nail. Sifat pembedahannya di sini ada dua, elektif dan sito. Kita pilih elektif. Jenis pembedahan di sini pilihannya bersih, bersih tercemar, tercemar kotor. Kita pilih bersih. Jenis anestesinya di sini anestesi lokal, sedasi, anestesi spinal atau regional, dan anestesi umum. Kita pilih anestesi lokal. Antibiotik profilaksis tidak ada. Kemudian uraian laporan pembedahan di sini sudah tertuliskan 1-8. Di sini bisa diedit ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan implan atau nomor registrasi tidak ada, komplikasi tidak ada, konsultasi intraoperatif tidak ada, jumlah perdarahan tidak ada, transfusi darah di sini pilihannya ada whole blood, packet red blood cell, fresh frozen plasma, trombosit konsentrat, dan tidak ada. Kita pilih tidak ada. Jumlah kantong darahnya kosong, pemeriksaan patologi anatomi di sini pilihannya ada dan tidak ada. Kita pilih tidak ada. Instruksi pasca bedah di sini bisa diisi kontrol 3 hari lagi. Kemudian klik OK, simpan tindakan, klik OK. Kalau ingin mencetak laporannya, ini tinggal klik cetak laporan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk bedahnya dari prabedah sampai laporan tindakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Ini ada yang bertanya di kolom chat atas nama Mbak Novita. Mohon maaf Bu, izin tanya, jika saat pengisian lembar persetujuan, apakah bisa di-print sebelum tanda tangan? Tidak bisa Mbak, jadi harus di-print terlebih dahulu. Dia harus ditanda tangan semuanya baru bisa di-print. Ini di-print juga kalau sewaktu-waktu ditanyakan saja ya, jadi nggak usah langsung semuanya di-print. Kan kita sekarang udah pakai ini EMR. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika Eh, tidak, Bu, izin ya. untuk pengisian yang tadi mulai dari prabedah sampai selesai itu berarti pengisiannya setelah tindakan ya Bu ya, atau sebelum atau gimana? Ada yang sebelum untuk prabedah kan sebelum untuk prabedah dan inform konsen kan sebelum ya. Ya. Kemudian untuk pra anestesinya itu sewaktu anestesi, tapi kan biasanya kalau melakukan tindakan kan nggak bisa di ini ya, sarung tangannya kan bersih steril gitu ya. Kita Betul. ngisinya biasanya setelah tindakan, tetapi yang prabedah dan inform konsennya sebelum dilakukan tindakan. Oh, oke, siap-siap. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Iya, Bu izin bertanya Bu. silakan. Bu kalau untuk odontogram itu untuk semua pelayanan itu diisi atau enggak Mama? Pasiennya kan daftarnya di poli umum bukan di poli gigi. Apakah odontogramnya harus diisi juga sama OHIS-nya? Iya, untuk Ya. odontogram ini untuk pasien yang ke dokter gigi saja. Odontogram dan OHIS. Jika pasien ke klinik umum tidak usah diisi. Baik Bu, terima Ya, kasih. sama-sama. Ini di kolom chat ada yang bertanya dari bidan gigi Aulia, izin dok berarti harus TTD dulu baru bisa di-print ya dok? Iya betul, harus TTD dulu ya, jangan di-print dulu sebelum TTD ya. Kan kita sudah pakai EMR. Terus nge-printnya juga kalau dibutuhkan saja. Kan sudah tersimpan di rekam medis elektroniknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke surat keterangan. Surat keterangan ini dari surat keterangan dokter atau surat keterangan izin pasien. Ini kita klik open. Ini masih di modul PPA ya Bapak Ibu ya, dengan pasien yang sama, pasien satu sehat. Kemudian klik buat SKS. Kemudian ini tanggalnya diisi. Misalnya hari ini pasien mau izin hari ini saja tanggal 5. Tanggal sampainya tanggal 5. Kemudian di sini diklik tampilkan diagnosa pada surat. Di sini langsung klik simpan dan cetak. Seperti ini. Kemudian untuk surat keterangan berobat, ini masih di modul PPA juga dengan pasien yang sama pasien satu sehat, kita klik open. Klik buat SKB, kemudian ini langsung klik tampilkan diagnosa pada surat. Kemudian klik simpan dan cetak. Seperti ini untuk surat keterangan berobatnya. Kemudian kita lanjut ke SKS. SKS adalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini pasien wajib diisi di asesmen awal rawat jalan. Saya akan menggunakan pasien atas nama Baba. Ini kita klik open, kemudian kita pilih yang surat keterangan sehat, kemudian klik buat SKS. Nah, di sini langsung klik simpan dan cetak karena kita tadi kan sudah mengisi. Nah, ini di sini akan terisikan data medis atau resume asesmen medis. Ini akan terisi seperti ini untuk surat keterangan sehat. Tapi kalau ngisinya di asesmen ulang, di sini akan kosong. Tidak akan tercantum di sini. Jadi kalau untuk surat keterangan sehat, itu wajib mengisinya di asesmen awal rawat jalan. Kemudian kita lanjut ke surat rujukan eksternal. Nah, surat rujukan eksternal ini surat yang ditujukan ke IGD, bukan ke poli ya Bapak Ibu, ke IGD. Kita klik open, kemudian klik buat rujukan,
Selanjutnya, ini kita isi pasien yang mau kita rujuk, udah sesuai belum identitasnya. Pasien 1 sehat, kemudian alamat rumah sakitnya misalnya RS Amanda, kemudian nama dokternya dokter IGD, alasan rujuknya misal demam sudah 5 hari, suhu 39 derajat Celcius, muntah-muntah, badan lemas, tidak mau makan dan minum. Nah, ini langsung klik simpan dan cetak. Baik, seperti ini untuk surat keterangan eksternal yang ditujukan ke IGD. Untuk surat keterangan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin lagi Bu, punten. Boleh, iya. Kalau untuk rumah sakitnya itu apakah diinput sama kita atau secara otomatis muncul di Propaskesnya Bu? Diinput sama kita aja. Manual langsung gitu Iya, Pak? manual langsung nanti langsung itu tercantum. Oh gitu, ya siap. Siap nuhun Bu. Iya, sami-sami. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, kita kembali ke dashboard. Bu, Kemudian, maaf Bu, untuk ya. rujukannya boleh diulang? Oh ya, yang rujukan eksternal ya, yang untuk ke IGD ya? Iya, betul. Ya, yang untuk ke IGD. Kita buka Mau mau ke gigi atau yang umum gitu Bu. pasien umum mau dirujuk ke IGD rumah sakit ya. Itu mesti ke IGD kayak yang rutin bulanan kayak itu gimana? Kalau yang bulanan? rutin bulanan itu kan pasien menggunakan BPJS dirujuk ke poli ya. Siap, betul. Nah, kalau ke poli itu kan harus bridging sama BPJS. Siap, betul. Nah, ini buatnya nanti di bridging care waktu melakukan pelayanan. Ini misalnya di bridging care tetap nanti di entry pelayanan. Kalau rujukan ke poli ke rumah sakit itu bridging care kalau pasien yang menggunakan BPJS. Bukan yang surat rujukan eksternal. Kalau surat rujukan eksternal itu hanya untuk ke IGD. IGD rumah sakit bukan ke poli ya. Baik, Bu. Ya, kalau rujukan ke poli rumah sakit itu menggunakannya bridging care untuk pasien BPJS. Ini di menu bridging care, kemudian entry pelayanan. Nah, karena tadi kan nggak ada yang di bridging kan ya, di sini nanti ada tulisannya entry. Yang bawah kan ada dua baris itu kita pilih yang entry. Nanti entry aja pelayanannya di situ nanti dimasukkan kalau diagnosanya sudah masuk biasanya nanti pilih rumah sakit, polinya apa, tanggal berapa, di situ tinggal langsung ngeklik aja. Nah, ngeprintnya nanti juga ada di ada di menu bridging care ini. Seperti itu ya. Itu untuk rujukan poli. Kemudian untuk pelayanan, entry pelayanan setelah pasien selesai, juga entry pelayanan pas masukin obat di BPJS-nya itu juga lewat bridging care ini entry pelayanan, masukkan tindakan sama masukkan obat-obatannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bridging satu sehatnya, ini di menu bridging satu sehat, klik open, kemudian klik entry kunjungan. Nah, setelah pasien selesai di ruang perawat dan di ruang dokter, di sini jangan lupa klik proses kunjungan. Kemudian di sini klik OK, kirim data ke satu sehat, selanjutnya klik OK. Nah, ini di sini nanti ada
eh, di sini ada keterangannya selesaikan kunjungan. Ini baru di perawat sama dokter kalau udah selesai. Kalau di Kalau di obat sudah selesai, nanti setelah pasien memberikan obat, bagian farmasi langsung klik selesaikan kunjungan. Tetapi ini harus dilakukan terlebih dahulu di kasir. Jika kasir belum selesai, di sini tidak bisa diselesaikan. Baik, kita kembali ke dashboard, kemudian ke menu front office, kita ke kasir. Nanya Nah, Bu, mau iya. maaf Bu. Yang tadi rujukan ke poli yang bukan BPJS gimana caranya Bu? Ke poli yang bukan rujukan BPJS ya, Ya, bisa menggunakan, kalau ke poli biasanya kalau pasien pribadi, iya kita pribadi Bu. kita langsung suruh datang ke ini, ke apa namanya, ke polinya langsung, karena kan berbayar, jadi tidak pernah memberikan rujukan di kami. Saya pasiennya minta dirujuk ke misalnya minta konsul ke misalnya ke dokter spesialis penyakit dalam. Kan pasien umum misalnya. Ya, Nggak bisa dilewat sini Bu. nggak bisa karena di sini belum ada menunya. Ada menunya Paling ya. kita buatkan pakai kertas kosong, coret-coretan Oh, seperti jadi itu. masih pakai paper Bu ya. Masih Iya, pakai kertas ya. iya, Ya Bu. Kasih Bu. sama-sama. Baik, kita lanjut ya ke kasir. Kita selesaikan yang pasien satu sehat. Ini kita klik detail transaksi. Kemudian di sini lakukan pembayaran. Nah, karena ini pasiennya menggunakan BPJS, karena ini pasiennya menggunakan BPJS, kita metode bayarnya langsung klik OK bayar. Tetapi jika pasiennya menggunakan biaya pribadi, di sini metode bayarnya kita klik salah satu cash, cicilan atau transfer. Ini kita klik OK bayar, kemudian klik OK. Nah, nanti kalau mau dicetak kwitansinya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau dicetak kwitansinya. Nah, setelah diselesaikan di kasir, baru kita bisa klik yang bridging satu sehat tadi. Ke menu bridging satu sehat, kemudian entry kunjungan. Setelah itu klik selesaikan kunjungan. Nah, di sini tadi diagnosanya yang dimasukkan ISPA. Sudah sesuai, kemudian langsung klik OK, kirim data ke satu sehat, selanjutnya OK. Nah, seperti ini kalau kita mau melihat detailnya bisa. Yang ada dikirim ke satu sehat adalah identitas pasiennya, nama pasien, diagnosa, dan status berkunjung dari pasien datang, pasien ada di ruang perawat dan ruang dokter, dan pasien terakhir ada di obat dan farmasi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu maaf izin tanya. Silakan. Jika untuk yang di kasir, Iya, berarti untuk pasien BPJS itu nggak apa-apa ya kalau misalnya ketika cetak kwitansi ada nominal harganya. nggak apa-apa. Kan itu untuk simpanan kita saja. Oh, Oh, biasanya berarti nggak dicetak harus tetap. kwitansi. Iya, biasanya nggak Oh, dicetak kwitansi, makanya langsung tadi klik OK bayar. Tuh, tapi oke oke. kalau pasien pribadi kan eh, kita cetak ya. Tadi pembayarannya menggunakan apa? Cash, cicilan, atau transfer begitu. Itu yang dicetak. Biasanya pasien pribadi sama, kalau di kami adalah pasien pribadi sama pasien yang BPJS gigi seperti itu. Oke. Tergantung dari Baik klinik kalau gitu. Ya, terima kasih Bu. sama-sama. Ini atas nama Yudi Pertiwi, ada di kolom chat. Izin tanya, kalau rujukan BPJS dirujuk ke Poli, RS bagaimana ya? Yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau dirujuk
kalau rujukan BPJS dirujuk ke poli rumah sakit, kita lewatnya bridging care. Tuh, karena kan sudah kita bridgingin ya ke care ya tadi ya. Waktu pendaftaran kan ada centangnya ya tadi. Pendaftarannya sudah lewat situ, berarti kita buatkannya juga lewat bridging care. Nanti klik yang entry pelayanan. Nah, di situ nanti klik input, nanti ada pilihannya. Rujukan vertikal, rujukan horizontal. Tapi kalau rujukan horizontal belum bisa lewat bridging care, belum bisa lewat Provaskes. Jadi harus lewat care BPJS langsung. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke rawat inap. Kita ke menu rawat inap, kemudian kita ke pendaftaran rawat inap. Selanjutnya klik pendaftaran rawat inap. Kita cari misalnya yang mau kita daftarkan pasien satu sehat. Lanjut ke rawat inap. Kemudian kode penjaminnya BPJS, dokter penanggung jawabnya dokter satu sehat, kelasnya misalnya kelas 1. Kemudian jenis ruangannya kita pilih biasa, ruang rawatnya misalnya ruang ranap 1, nomor bednya misalnya 01. Misalnya tanggal masuknya hari ini, jamnya misalnya jam 2. Kemudian klik OK daftarkan, klik OK. Nah, setelah didaftarkan, kita tutup. Kemudian kita kembali ke dashboard. Selanjutnya klik menu rawat inap, kemudian ke PPA rawat inap. Nah, di sini kita pilih open, pasien satu sehat, PPA-nya kita pilih open. Nah, untuk setiap pasien yang masuk untuk rawat inap, itu semua harus di asesmen ulang, harus di asesmen awal. Asesmen awal, kemudian klik buat asesmen awal, klik OK. Mohon Bapak Ibu prinsipnya sama ya, cara mengisinya seperti tadi ya. Ini juga menunya sama seperti tadi. Kalau udah nanti simpan, oke. Nah, setiap ini kita tutup, setiap kali visit dokter mengisinya nanti di asesmen ulang. Kemudian buat asesmen ulang, klik OK. Nah, prinsipnya juga sama, ini diisi seperti tadi, klik simpan, oke. Nah, ini diisi input tindakan, entry diagnosa, input resepnya. Kalau misalnya mau ke lab, diorderkan lab, radiologi, seperti itu. Nanti riwayat kunjungannya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian tutup. Kemudian di sini ada asesmen lainnya. Untuk asesmen gizi, pengkajian prabedah, praanestesi, info konsen, surgical safety checklist, laporan tindakan atau operasi, monitoring duret bedah. Ini cara mengisinya sama ya Bapak Ibu ya. Kalau ada ahli gizinya ya diisi asesmen gizinya. Kalau tidak ada nggak usah diisi. Kemudian untuk rekonsiliasi obat ini jika klinik atau jika kliniknya ada apotekernya, ini diisi. Jika ada rekonsiliasi obat, ini klik buat rekonsiliasi, kemudian klik open. Kemudian nama obatnya apa, diisi. Setelah itu dosisnya berapa, rootnya berapa, cara makannya. Kemudian tindak lanjutnya L, lanjut, tidak, atau hentikan. Kemudian catatannya apa? Ini yang wajib mengisi adalah apoteker. Jika tidak ada apoteker tidak bisa diisi ya. Kemudian ini simpan data, oke. Ini harus diisi ya semuanya. Kemudian untuk JPPT-nya sama ya, kumpulan dari asesmen ulang. Kemudian riwayat transaksinya di sini ada riwayat tindakan, riwayat lab, riwayat red, riwayat resep, dan riwayat kunjungan. Kemudian persetujuan pulangnya di sini juga wajib diisi. Di sini diisi dokternya yang memulangkan siapa, anamnesa.
keadaannya, dietnya, edukasi, kemudian keadaan umumnya baik, kesadarannya bagaimana, kemudian catatan pentingnya ada tidak, cara keluarnya, ini pilihannya ada kembali rawat jalan atau lain-lain, atau pulang paksa atau dirujuk lagi sembuh, kemudian rencana tindak lanjutnya, kontrol rawat jalan atau dirujuk, kemudian ini jangan lupa di checklist. Kalau sudah di checklist, klik OK, simpan persetujuan. Seperti itu. Untuk rawat inap. Ada yang ditanyakan bagian rawat inap, Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan lain? Ibu Ibu izin. mau itu Maaf. mau bertanya. Iya, silahkan. Kalau nambahin ruang farmasi bisa nggak, Bu? Ruang Kan- farmasi. Ruang farmasi. Iya. Ruang farmasinya seperti misalnya seperti apa ya? Di dashboardnya, Bu, di setting awalnya itu. Oh, kalau ini nanti anu ya sama Mbak Itra apa sama Mas Alif ya? Kalau untuk nambahin farmasi untuk setting awal ya. Iya, betul. Ya, nanti ditanyakan sama Mbak Itra di Japri nggak apa-apa atau sama Mas Alif bisa di Japri Oh, ya. Ibu izin bertanya Iya, kembali. silakan. ke Bu, Mitra aja. Baik, Bu. Ya, Bu, kan kalau untuk menggunakan RME Propaskes ini, apa setting awal itu kan berarti harus masuk semua ya, mulai dari pasien, tarif layanan dan sebagainya gitu ya. Seumpamanya di setting awal itu belum selesai nih kita menginput mulai dari tarif layanan belum ada gitu ya. Apakah kita sudah bisa menggunakan Propaskes ini atau diselesaikan dulu di setting awalnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kita belum bridging dengan BPJS, sudah bisa menggunakan Propaskes ini atau belum bisa juga? Atau bagaimana, Bu? Terima baik, kasih, Bu. saya jawab dulu ya. Yang pertama tadi setting awal harus diselesaikan dulu ya. Kalau setting awalnya tidak diselesaikan seperti saya tadi pas nginput obat tidak bisa begitu. Ya. Kemudian yang kedua, jika belum bekerja sama dengan BPJS tetap bisa digunakan. Misalnya pasien BPJS tetap bisa dimasukkan, tetapi 2 kali kerja. Jadi harus masukkan di Provaskes, juga daftarin juga di Piker, begitu ya? Iya, Iya. itu tetap bisa digunakan. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu mohon maaf izin bertanya. Iya, Ibu mohon silakan. maaf izin bertanya. Ya, Suara saya masuk ya Bu ya? masuk Ya, jelas. mau bertanya Bu, ini untuk setiap bagian, jadi misalnya di farmasi, kemudian di ruang periksa itu, apakah masuk ke aplikasinya ini sama atau dari admin ini kita bikinkan sendiri-sendiri ya Bu ya? Kalau mau dibuatkan sendiri-sendiri bisa, misal di bagian pendaftaran hanya bisa buka front office, kemudian apa ya, bridging piket, bridging satu sehat itu bisa. Tetapi nanti di bagian perawat bisa membuka semua dari front office, rekam medis, farmasi, lab, modul BPA, bridging piket, satu sehat itu bisa. Itu tergantung dari settingannya. Nanti misalnya di farmasi hanya bisa membuka farmasi aja itu bisa atau semuanya bisa mengakses bisa juga tergantung. Dok sudah punya pertanyaan belum ya? Oh ya, baik. Tadi agak terputus Ibu. Intinya bisa dipisah dan digabung ya. Bisa. Untuk proses settingannya seperti apa ya Bu ya? Yang Oh, itu terpisah nanti sama yang tolong ya itu nanti tolong ditanyakan sama Mbak Itra atau Mas Alif ya karena beliau sebagai settingan awal. Kalau saya trainer jadi kurang paham untuk setting awal.
Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri pelatihan sore hari ini karena sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada pelatihan lagi untuk besok farmasi ya, besok farmasi, kemudian minggu depan ada lagi. Mohon maaf jika dalam memberikan pembelajaran banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat sore Bu, terima kasih Mbak Ali. Selamat sore.